dan gue udah minta izin sama beliau ya. Gue udah minta izin sama beliau. Ini voice note-nya kita dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama nih. Nih. Ente bilang sama si Imanuddin itu ada salah satu orang di Papua, Habib. Dia mau tes DNA sama antum. Gampang. Ya. Imanuddin sama Aneh. Masuk dalam kandang singa, 2 ekor singa betina yang lapar. Nah, lapar nggak makan 3 hari. Ya. Imanuddin dengan Aneh masuk. Siap. Masuk aja di kandang singa. Nanti mana yang nggak ada rambutnya, nggak ada tulang-tulangnya. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukman Har. Tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami. Saudara-saudaraku sekalian, belakangan ini udara di Indonesia kian panas, peta politik juga memanas, diskursus nasab pun tak kalah panas. Semoga kita senantiasa cukup cerdas agar kedaulatan fikir kita tidak ranggas. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin sebagian dari Anda sudah mengetahui dalam podcastnya Bang TIJ itu ada dialog dengan Babi Aldo yang kemudian memutarkan rekaman dari seorang Habib di Papua yang ada tantangan untuk masuk ke kandang singa. Sekilas kita simak. Dan gue udah minta izin sama beliau ya. Gue udah minta izin sama beliau. Ini voice note-nya kita dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama nih. Nih. Ente bilang sama si Imanuddin itu ada salah satu orang di Papua, Habib. Dia mau tes DNA sama antum. Gampang. Ya. Imanuddin sama Aneh masuk dalam kandang singa, 2 ekor singa betina yang lapar. Nah, lapar nggak makan 3 hari. Ya. Imanuddin dengan Aneh masuk. Siap. Masuk aja di kandang singa, nanti mana yang nggak ada rambutnya, nggak ada tulang-tulangnya. Kecuali itu, ternyata Teguh Moda Kori yang pada diskusi di Banten beliau mewakili Kiai Imad juga mendapatkan tantangan kalau sebelumnya ini singa, ini olah kobra. Kita simak juga sekilas. Oke, Terus diskusi tes DNA bagaimana apabila kita cari ular kobra, kalau memang itu syahadah atau tidak, kalau memang itu keturunan Rasulullah atau bukan, silakan taruh ular kobra 10 lah. Bagaimana menurut Anda dari dua hal tadi? Bagi Anda yang ingin menyaksikan lengkapnya silahkan ke kanal beliau-beliau masing-masing. Biar tidak dianggap memotong. Pada intinya bahwa ada 2 orang lah yang mengajak untuk melakukan sesuatu yang mungkin secara hukum di Indonesia tidak boleh ya, karena itu akan membahayakan dan menyakiti. Dan secara fikih juga mungkin tidak boleh. Mohon maaf, saya tidak ahli fikih. Maka itu kalau terkait tes DNA, Habib Hanif di dalam forum di Banten telah menyampaikan pandangannya dengan menukil pendapat forum fikih dunia. Nah, terkait dengan ajakan 2 tokoh tadi, kira-kira ada keseruan dari forum fikih walaupun tidak tingkat dunia atau mungkin tingkat mereka. Ini juga penting karena apa? Ya karena agar kita saling mengetahui secara jelas benarkah diperbolehkan oleh fikih dengan cara seperti itu atau tidak versi beliau. Sebab kalau menurut lembaga Masail NU, tes DNA itu diperbolehkan untuk menafikan hukum nasab seperti yang beberapa kali telah kami ulas di kanal ini. Nah, atas 2 hal tadi kemudian direspon dengan gagah oleh seorang singa Banten, Kiai Haji Raden Yusuf Mubarak. Ini sebetulnya tidak ada dalam syariat Islam, ya. Tapi tidak nggak tahu nih motifnya kenapa si Soleh alhamdulillah Papua ini pengen seperti itu. Kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuktikan katanya durian Nabi atau bukan,
Maka Soleh Al-Hamid ini siap masuk ke kandang singa dengan Hajimat, kandang Hajimat dan pendukungnya. Nih, saya katakan nih, Soleh, saya nih Yusuf Al-Mubarak siap menerima tantangan. Kapan? Ya, berapa singa yang akan dimasuki? Saya wakil Hajimat. Ya, saya yang akan. Insya Allah kita berdoa tawakal kepada Allah. Saya siap. Kapan? Ya. Nah, dari fenomena ini sekali lagi Anda bisa menilainya bagaimana cara-cara beliau-beliau itu di dalam menanggapi ajakan untuk tes DNA. Padahal tes DNA sendiri kalau toh tadi berbicara fikih, artinya berkaitan dengan nasab yang disahkan secara fikih, yang walaupun ada kesamaan DNA tapi kalau tidak ada pernikahan tentu bukan nasab. Kalau begitu bagaimana kalau kita sekarang berbicara dalam konteks sains, artinya untuk mengetahui kesamaan DNA-nya, kita tidak bicara nasab. Kalau dengan nasab ya kita harus terperinci dan ada saksi menikah atau sebagainya. Kita sekarang ingin tahu bahwa anggaplah dari saudara-saudara kita kaum habaib ini ada nggak kesamaan DNA dengan dzurriyyah Nabi yang tidak disaksikan kedzurriyyahannya entah di negara mana. Bagaimana kalau kita larikan ke sana saja? Perkara nasabnya nanti itu adalah urusan fikih umpamanya. Tetapi secara saintifik bahwa ada ilmu yang oleh Allah dianugerahkan kepada umat manusia untuk mengetahui sinambung darahnya yang disebut DNA itu tadi. Bagaimana kira-kira menurut Anda? Nah, sekilas saya akan putarkan pendapat dari seorang dokter peneliti di BRIN, di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita mengembangkan bacaannya, dan aku kita nggak bicarakan apa yang cara Tuhan catat itu yang kita baca. Kita bisa ngakali nasab dengan manuskrip, kubur atau apapun, tapi kita nggak bisa mengubah cara Tuhan di tubuh kita. Kenapa Pak? Bagaimana caranya mengubah 12,7 triliun sel kita? Itu tiap sel ada catatannya. Maaf, saya akhirnya nyebut nama ya. Sayyid Ubadillah itu diakui sebagai kakek moyang Balawi, ya. Untuk membuktikannya secara genetika, maka kita harus menemukan penanda genetik itu di setiap cucunya. Punya semua harusnya laki-laki. Itu kewajiban Balawi untuk membuktikan berbakti pada kakeknya. Kiranya cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Sudiharto tadi ya. Untuk lengkapnya nanti saya akan taruh video lengkapnya di kolom deskripsi. Dan terkait 3 video tadi, mohon Anda menyaksikan langsung di kanal masing-masing biar mengetahui secara rinci. Namun pada intinya di dalam pertemuan kali ini, pertama saya ulangi lagi adalah bagaimana kita bisa menilai dari sikap beliau-beliau itu untuk tes DNA yang sebenarnya secara agama juga masih ada ruang untuk diperbolehkan. Mereka nampaknya keberatan, tapi malah mengajak dengan hal-hal yang di luar dugaan dan hal yang nampaknya tidak mungkin itu dilakukan. Walaupun Pak Kiai kita dari Banten siap melakukan itu dengan catatan mereka mewakili Robitoh dan semua habaib kurang lebih seperti itu. Dan Kiai Yesus Mubarak juga menggarisbawahi walaupun itu tidak dibenarkan sebenarnya secara agama, kalau ini untuk mempercepat proses, beliau siap demi persoalan ini segera clear, kurang lebih seperti itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, untuk edisi kali ini saya hanya ingin mengajak Anda untuk membuka ruang-ruang fikir kita terkait kondisi yang terjadi saat ini berkenaan dengan dunia pernasaban. Mudah-mudahan pernasiban juga kita menjadi baik-baik saja. Mohon maaf jika ada kekeliruan, semoga ada titik hikmah yang dapat dipetik dari perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa, saksikan selalu Al-9 Channel, berikan dukungan kepada kami dan komentar-komentar yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.